Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Cloud Computing. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester yang telah saya kerjakan. Langsung saja, mungkin di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester saya. Yang pertama yaitu tentang software as a service, Ontality Computing, lalu integrated network. Nah, untuk software as a service yaitu software yang menyediakan layanan yang bersifat online. SaaS biasa disebut layanan aplikasi cloud. Platform SaaS akan memanfaatkan internet untuk menjalankan software yang dikelola vendor pihak ketiga. Ketika menggunakan model SaaS, hanya perlu menggunakan satu aplikasi tanpa harus mengerti cara mengurus layanan yang akan diperlukan, seperti maintenance aplikasi, maintenance data, dan lain-lain. Yang kedua, Ontality Computing, yaitu suatu model bisnis penyediaan aplikasi sumber daya infrastruktur IT, khususnya berkaitan dengan price model. Ontality Computing sering menggunakan infrastruktur cloud computing, tetapi tidak harus. Kehadiran cloud computing membuat penanganan data, biaya, dan infrastruktur menjadi lebih efisien. Yang ketiga, integrated network. Integrate atau jaringan merupakan link utama atau jaringan utama yang menghubungkan antara pengguna layanan cloud dengan penyedia pusat data dan provider layanan cloud. Pada cloud computing, secara network atau jaringan terbagi dalam 3 kategori, yaitu public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu arsitektur hybrid cloud computing. Arsitektur hybrid cloud memiliki sedikit perbedaan karena gabungan instrukturnya yang berbeda. Penerapan hybrid cloud yang menggabungkan antar infrastruktur lokal dengan public cloud seperti gambar berikut ini. Nah, di sini ada public cloud, lalu on-premise, lalu di sini ada kliennya ya. Sedangkan hybrid cloud yang merupakan paduan antara sebuah public cloud dengan sebuah private cloud seperti pada gambar berikut. Nah, untuk hybrid cloud di sini adalah perpaduannya antara public cloud dan private cloud. Nah, public cloud sendiri biasanya suatu layanan umum ya, biasanya kayak email, nah kayak gitu termasuk dalam public cloud. Lalu private cloud biasanya digunakan oleh suatu instansi ya, biasanya seperti data-data pribadi dari suatu instansi yang nantinya itu tidak bisa ya dibuka oleh pihak ketiga, jadi terkait dengan data-data yang privasi atau privat. Nah, ini untuk arsitekturnya hybrid cloud akan memiliki beberapa ciri yang sama, yaitu integrasi data, koneksi jaringan, dan manajemen yang terpadu. Hybrid cloud memungkinkan sebuah perusahaan bisa melakukan efisiensi biaya karena mendapatkan penghematan dari public cloud, namun tetap memiliki keamanan tinggi di private cloud. Nah, lalu di sini ada faktor yang memengaruhi implementasi dari cloud computing. Yang pertama yaitu pengurangan biaya. Penggunaan cloud computing akan menekan biaya pengelolaan teknologi informasi. Biaya-biaya tersebut diantaranya biaya perangkat perangkat lunak, lisensi, kelistrikan, perawatan, dan jaringan komunikasi. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Layanan cloud computing menawarkan fleksibilitas untuk membangun fasilitas teknologi informasi disesuaikan dengan skala infrastrukturnya, instansinya, tanpa harus dibebani dengan biaya investasi awal. Yang ketiga, redundansi dan keandalan. Redundansi atau duplikasi bawaan sistem, data, peralatan, dan komponen lainnya pada layanan awan atau cloud computing dapat menyelamatkan instansi dari kehilangan suatu data. Yang ketiga, efisiensi, yaitu terkait dengan penggunaan cloud computing meningkatkan efisiensi mulai dari efisiensi biaya, tempat, lalu efisiensi sumber daya manusia. Nah, di sini yang keempat yaitu terkait dengan virtualisasi. Di sini merupakan keuntungannya dari virtualisasi ya. Yang pertama yaitu pengurangan biaya investasi hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, peripheral secara fisik. Kalaupun misal ada penambahan kapasitas disk dan memori, itu lebih ditujukan untuk mendukung stabilitas kerja komputer induk.
Yang kedua yaitu kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika suatu server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Cukup untuk mengambil salinan image yang sudah disimpan, merestore data hasil backup terakhir, dan server berjalan seperti sedia kala. Yang ketiga, kemudahan deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi, mengurangi beban kerja pada staf IT, dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Yang keempat, yaitu mengurangi panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server atau data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan AC dan pada akhirnya akan mengurangi biaya penggunaan dari listrik. Keuntungan yang kelima yaitu mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Lalu keuntungan yang keenam dari virtualisasi yaitu kemudahan maintenance dan pengelolaan. Nah, jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mempengaruhi waktu dan biaya mengelola. Jika server yang lebih sedikit juga berarti jumlah server yang harus ditangani juga lebih sedikit. Yang keenam, standarisasi hardware. Virtualisasi merupakan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada suatu sistem komputer fisik. Lalu keuntungan yang ke-8, kemudahan replacement. Proses penggantian atau upgrade spesifikasi server lebih mudah. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya sudah tidak cukup lagi, kita dengan mudah dapat melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine ke server yang lebih powerful. Nah, lalu kerugian dari virtualisasi adalah yang pertama, satu pusat masalah. Virtualisasi dapat dianalogikan sebagai penempatan semua telur dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual machine tidak dapat digunakan. Yang kedua, spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Yang ketiga, satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikan sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menusuk ke dalam server-server virtual lainnya dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Lalu di sini terkait dengan cloud computing, keuntungan dari cloud computing yang pertama yaitu kemudahan dalam manajemen. Nah, kelebihan pertama tentunya berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan tugas dalam bisnis karena berbasis internet. Sistem cloud computing membantu para penggunanya dalam mengelola data berupa dokumen, gambar, software, dan sebagainya. Yang kedua, penghematan biaya. Penyimpanan data di cloud computing dilakukan secara virtual kemudian tersambung dalam jaringan komputer sehingga tidak perlu merogoh kantong lebih dalam untuk menggunakan software ini. Yang ketiga, fitur backup dan recovery. Layanan berbasis cloud memiliki dua fitur yang tidak boleh dilewatkan, yaitu backup dan recovery. Fitur backupnya bisa dilakukan secara otomatis sehingga data benar otomatis tersimpan di dalam cloud server, cloud storage. Yang keempat, kapasitas penyimpanan tidak terbatas. Tentu untuk cloud storage yang internal ya memiliki kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas. Namun kelebihan dari cloud storage adalah layanan ini bisa mengeluarkan kapasitas yang sangat besar. Yang kelima, integrasi otomatis. Data penyimpanan internal komputer atau smartphone Anda dapat terintegrasi sehingga tersimpan secara otomatis di cloud. Yang keenam, instan. Setiap software termasuk cloud computing pasti membutuhkan upgrade secara berkala supaya pengguna bisa mendapat fitur yang lebih unggul. Cloud computing dapat diupdate dengan instan sehingga bisa digunakan saat itu pula. Keuntungan dari cloud computing yang ketujuh yaitu kolaborasi dan kerjasama lebih baik, yang berarti sifat cloud computing yang instan tentunya memungkinkan setiap karyawan dapat berkolaborasi menyelesaikan sebuah proyek. Tidak hanya karyawan, klien, partner, dan konsumen dapat bekerja dengan nyaman dengan cloud computing. Yang kedelapan, terkait dengan mobilitas, cloud computing memungkinkan akses ke seluruh ke data perusahaan kalian melalui ponsel sehingga lebih mudah. Kita bisa memilih cloud computing karena bisa diakses dengan smartphone kita.
Lalu kerugiannya yaitu yang pertama service level, artinya kemungkinan service performance yang kurang konsisten dari provider. Inkonsistensi cloud server ini meliputi data protection dan data recovery. Kerugian yang kedua yaitu privacy, yang berarti adanya resiko data user akan diakses oleh orang lain karena hosting dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, compliance, yang mengacu pada resiko adanya penyimpangan level compliance dari provider terhadap regulasi yang ditetapkan oleh user. Nah, sudah selesai untuk Pak Muhammad Ihwani Saputra. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.